Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Aulia Sain dengan NIM 1057211256119. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan jurusan Manajemen Konsentrasi Pemasaran kelas MM19B. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas final perilaku konsumen. Dan adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu materi bab 4 tentang motivasi konsumen. Poin pertama, pengertian motivasi. Motivasi merupakan kekuatan pendorong di dalam diri seseorang yang memaksanya untuk bertindak, dan kekuatan pendorong itu dihasilkan oleh suatu keadaan yang menekannya yang terjadi akibat kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Dan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut, individu akan bertindak atau berperilaku sehingga ia terbebas dari tekanan yang dirasakannya. Dan tujuan yang dipilih serta pola tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan oleh pelajaran dan pemikirannya. Ada 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu pertama kebutuhan, kedua dorongan, dan ketiga tujuan. Selanjutnya kebutuhan. Kebutuhan terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan bawaan dan juga kebutuhan bersifat diperoleh. Kebutuhan bawaan merupakan kebutuhan fisiologis atau biologis seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan seks. Karena untuk mempertahankan kehidupan biologis maka disebut kehidupan primer. Dan kebutuhan selanjutnya, kebutuhan yang bersifat diperoleh adalah kebutuhan yang dipelajari sebagai respon terhadap budaya atau lingkungan. Kebutuhan ini meliputi rasa harga diri, prestisi, afeksi, kekuatan, dan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan. Tujuan merupakan perilaku termotivasi yang tampak atau yang terlihat. Selama ini pembahasan ditekankan pada tujuan umum atau genetic goal, yaitu kelompok tujuan yang dipilih konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Pemasar selain berkepentingan dengan tujuan spesifik produk, yaitu produk dengan merek tertentu yang dipilih konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan terbagi menjadi 2, yaitu pertama tujuan seleksi. Tujuan yang dipilih oleh seseorang tergantung pada pengalaman pribadinya, kapasitas fisiknya normal, dan nilai budayanya, serta aksesibilitas tujuan tersebut dalam lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Tujuan kedua yaitu interdependensi kebutuhan dan juga tujuan. Individu lebih menyadari kebutuhan fisiologisnya daripada kebutuhan psikologisnya. Mereka mungkin tidak menyadari kebutuhan untuk memperoleh penerimaan dari lingkungan, rasa harga diri, atau status. Namun, di bawah ambang sadarnya mereka melakukan tindakan atau berperilaku yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan psikologis tersebut. Selanjutnya, motivasi. Motivasi sebagai kekuatan mental individu memiliki tingkat-tingkat. Motivasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu motivasi primer. Freud berpendapat bahwa insting memiliki 4 ciri, yaitu tekanan, sasaran, objek, dan sumber. Tekanan adalah kekuatan yang memotivasi individu untuk bertingkah laku. Sasaran insting adalah kepuasan atau kesenangan. Objek insting adalah hal-hal yang memuaskan insting. Dan adapun sumber insting adalah keadaan kejasmanian individu. Segenap insting manusia dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu insting kematian dan juga insting kehidupan. Motivasi kedua yaitu motivasi sekunder. Motivasi sekunder memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Perilaku motivasi sekunder juga terpengaruhi oleh adanya sikap. Sikap adalah suatu motif yang dipelajari, dan ciri-ciri sikap yakni pertama kecenderungan berpikir, merasa, kemudian bertindak. Kedua, memiliki daya dorong bertindak. Ketiga, relatif bersikap tetap. Dan 5, dapat timbul dari pengalaman dan dapat dipelajari atau berubah. Perilaku juga terpengaruhi oleh emosi. Emosi menunjukkan adanya sejenis kegoncangan seseorang. Dan motivasi selanjutnya yaitu motivasi positif dan negatif.
Tujuan juga bisa bersifat positif ataupun negatif. Tujuan positif adalah suatu tujuan yang akan dicapai dengan perilaku yang diarahkan yang disebut sebagai objek yang didekati. Sementara itu, tujuan negatif adalah tujuan yang tidak ingin dicapai sehingga perilaku ke arah itu dihindarkan yang disebut sebagai objek yang dihindari. Baik tujuan positif ataupun tujuan negatif, keduanya dapat dipandang sebagai suatu objek dari perilaku yang dimotivasi. Selanjutnya, motivasi rasional dan emosional. Dalam konteks pemasaran, istilah menyiratkan bahwa konsumen memilih tujuan berdasarkan kriteria yang objektif, seperti ukuran, berat, harga, atau sejenisnya. Sementara itu, motif yang emosional menyiratkan pilihan tujuan berdasarkan kriteria pribadi atau subjektif, seperti keinginan yang bersifat individu, menimbulkan rasa bangga atau rasa takut, mencapai status, dan yang sejenisnya. Selanjutnya, sifat motivasi. Motivasi seseorang dapat bersumber dari dalam diri sendiri yang dikenal sebagai motivasi internal, dan dari luar seseorang dikenal sebagai motivasi eksternal. Selain itu, kita bisa membedakan motivasi intrinsik yang dikarenakan orang tersebut senang melakukannya, dan motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya hadiah atau menghindari hukuman. Selanjutnya, frustasi. Kegagalan untuk mencapai tujuan bisa menghasilkan perasaan frustasi. Terdapat dua cara untuk mengatasi frustasi. Yang pertama itu mekanisme pertahanan. Setiap orang memiliki mekanisme pertahanan dalam upayanya menanggulangi rasa frustasi akibat kegagalan mencapai tujuan. Mekanisme tersebut ialah pertama agresi, rasionalisasi, regresi, menarik diri, proyek autis, identifikasi, dan juga depresi. Dan yang kedua adalah pembangkit motif. Pada periode waktu tertentu, sebagian besar motif manusia adalah tersembunyi atau tidur. Motif-motif tersebut dapat dibangkitkan oleh suatu stimulasi tertentu, baik yang berasal dari dalam diri orang itu atau kondisi psikologi, emosi, atau kognitif, maupun berasal dari luar atau lingkungan. Pembangkit motif yang bersifat emosional seringkali dialami oleh seseorang karena ia memimpikan. Selanjutnya ada teori motivasi. Para psikolog dan peneliti perilaku manusia telah mengembangkan berbagai teori motivasi dan berupaya menyusun daftar kebutuhan atau motif yang tidak terbatas. Teori motivasi yang terkenal adalah teori hierarki kebutuhan dipelajari dari M.C. Cleland. Berikut ini adalah kebutuhan menurut Abraham Maslow. Pertama, ada kebutuhan sosial yang berupa afeksi, pertemanan, rasa memiliki, dan kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan ego yang terdiri dari prestisi, status, harga diri. Selanjutnya aktualisasi diri berupa pemenuhan diri. Selanjutnya kebutuhan fisiologis berupa makan, air, tempat, dan tinggal. Dan kebutuhan terakhir itu kebutuhan rasa aman berupa perlindungan, ketentraman, dan stabilitas. Materi selanjutnya itu aplikasi teori kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan Maslow merupakan alat yang sangat berguna untuk memahami motivasi konsumen dan mudah diadaptasi untuk menyusun strategi pemasaran, terutama karena barang-barang konsumen seringkali berfungsi untuk memenuhi masing-masing tingkat kebutuhan tersebut. Selain itu terdapat segmentasi pasar. Segmentasi pasar berdasarkan manfaat yang dicari konsumen ketika memutuskan membeli produk juga merupakan salah satu bentuk aplikasi teori motivasi. Jadi, berdasarkan motivasi membeli, pasar dibedakan menjadi segmen yang mencari kualitas, mengutamakan pelayanan, atau segmen yang menekankan aspek ekonomis. Selanjutnya, pemosisian. Hierarki kebutuhan juga diaplikasikan pada strategi pemosisian atau positioning. Produk yaitu suatu strategi yang dirancang untuk menempatkan suatu merek produk tertentu di benak konsumen relatif terhadap merek pesaingnya. Selanjutnya, konflik motivasi. Ada 3 jenis konflik motivasi yang sangat penting bagi pemasar.
yaitu yang pertama ada approach conflict. Konflik ini terjadi bila konsumen menghadapi dua alternatif yang menarik, makin mirip atau makin sama kedua alternatif itu, makin tinggi konflik yang terjadi. Dan jenis konflik motivasi kedua yaitu approach avoidance conflict. Konflik ini terjadi bila seseorang menghadapi dua alternatif dengan konsekuensi positif dan negatif. Avoidance conflict. Dua alternatif yang masing-masing memiliki konsekuensi negatif membuat seseorang menghadapi konflik ini. Materi terakhir itu pengukuran motif. Identifikasi dan pengukuran motif manusia merupakan suatu proses yang tidak pasti. Beberapa psikolog mengakui bahwa kebanyakan teknik pengukuran motif tidak memenuhi kriteria validitas dan rehabilitas. Studi-studi menggunakan teknik proyektif sangat tergantung pada para analis. Studi seperti itu tidak hanya berfokus pada data tersebut, melainkan juga pada apa yang tersirat menurut para analis. Itulah tadi materi yang sempat saya presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.